Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran kita kali ini. Hari ini kita masuk ke bab baru, yaitu sistem gerak ya. Ya. Nah, jadi hari ini materi kita adalah PowerPoint-nya kelihatan. Sebelumnya PowerPoint-nya kelihatan? Kelihatan, Sir. Oke ya. Nah, jadi hari ini kita bahas tentang sistem gerak. Sebelumnya kita sudah bahas tentang sel. Minggu lalu atau kemarin bahkan kita sudah bahas tentang jaringan. Jadi dari sel, jaringan, setelah jaringan itu akan membentuk organ. Setelah organ dia akan membentuk sistem organ. Nah, sistem organ inilah yang akan kita pelajari di kelas 11. Mulai dari sistem gerak, sistem pencernaan, sistem pernafasan, sampai sistem imunitas ya. Jadi semua sistem organ akan kita pelajari di kelas 11. Semester 1 dan semester 2. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu sistem gerak ya. Jadi kalau sistem organ ini kan merupakan kumpulan dari beberapa jaringan ya, jaringan. Kemudian jaringan kumpulan dari beberapa sel ya. Jadi diharapkan di pembelajaran kali ini kalian mampu mengidentifikasi komponen-komponen dari sistem gerak, fungsi dari sistem gerak, dan apa saja yang terdapat di sistem gerak. Ada tulang dan ada otot. Oke, kita mulai di pembelajaran pertama. Nah, sistem gerak pada manusia. Jadi sistem gerak pada manusia ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama itu adalah tulang, ya. Tulang itu merupakan jaringan ikat, ya. Kemarin kita sudah belajar ya, tulang itu jaringan ikat. Karena tulang tersusun atas sel tulang dan matriks ekstraseluler, ya. Tulang ada dua jenisnya, ada tulang rawan, ada tulang keras, ya. Oke. Nah, yang kedua ada sendi. Nah, kalau sendi ini namanya hubungan antar tulang. Jadi antara satu tulang dengan tulang lain itu nggak utuh, dia saling terpisah tapi saling berhubungan. Nah, hubungan antar tulang inilah yang disebut dengan sendi. Beda dengan ligamen. Kalau ligamen itu penyambung antara tulang dan tulang ya. Memang ligamen itu merupakan kompleks bagian dari persendian. Jadi di setiap sendi, nggak di setiap juga ya, di beberapa sendi, terutama sendi gerak, ada ligamennya. Tapi kalau ya sendi mati, sendi yang nggak bisa bergerak, itu tidak punya ligamen. Ya. Nah, nanti kita bahas lagi tentang jenis sendi. Jenis ada sendi mati, sendi gerak, sendi kaku. Nanti kita bahas lagi lebih lengkap. Nah, yang ketiga komponen sistem gerak itu ada otot. Ya, otot ini merupakan jaringan otot. Ya, jaringan otot. Jadi kan ada jaringan ikat, ada jaringan otot, ada tulang rawan kayak di sendi. Nah, itulah yang membentuk jaringan-jaringan tadi akan membentuk sistem organ. Sistem apa? Sistem gerak pada manusia. Nah, selain bagian-bagian dari sistem gerak, organ-organnya, kita juga akan membahas tentang gangguan yang terjadi pada sistem gerak ya. Oke. Pembahasan yang pertama, selanjutnya tulang penyusun rangka. Nah, jadi rangka itu adalah kumpulan dari tulang-tulang manusia yang jumlahnya ada banyak ini. Kalau dijumlahkan itu jumlah tulang pada manusia dewasa ada sekitar 206 tulang. 206 tulang pada orang dewasa. Kalau pada bayi itu lebih banyak lagi, lebih dari 206 ya. Kenapa bisa gitu? Nanti kita bahas. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang fungsi rangka. Nah, fungsi rangka yang pertama itu adalah memberi bentuk tubuh. Ya, memberi bentuk tubuh. Yang kedua sebagai penopang tubuh. Yang ketiga, melindungi organ penting. Yang keempat, alat gerak pasif. Yang kelima, tempat melekatnya otot. Dan yang keenam, tempat pembentukan sel-sel darah. Nah, yang pertama dulu, memberi bentuk pada tubuh.
tubuh kita ini kan terdiri dari tulang, kalau sistem gerak ya ada tulang dan otot. Nah, apa jadinya kalau tubuh kita hanya tersusun atas otot? Ya, otot itu kan tidak lebih lentur daripada tulang, lebih lembek. Tulang kan keras, otot tidak. Nah, jadi fungsi tulang di sini adalah memberi bentuk pada tubuh, kerangka. Ya, harus ada kerangkanya, baru bisa kita terbentuk seperti ini. Yang kedua, penopang tubuh. Ini fungsinya sama dengan yang pertama ya. Dia memberi bentuk pada tubuh dan menopang tubuh agar dia bisa berdiri dan bergerak. Yang ketiga, melindungi organ-organ penting. Organ-organ penting ini apa? Bisa otak, bisa jantung, bisa organ-organ dalam. Kalau otak itu dilindungi oleh tengkorak, tulang kepala, tengkorak. Jantung itu dilindungi oleh tulang rusuk dan tulang dada, ya. Jadi organ-organ penting di dalam tubuh itu dilindungi oleh tulang. Yang keempat, sebagai alat gerak pasif. Nah, alat gerak di sini ada dua, alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif adalah tulang, sedangkan alat gerak aktif adalah otot, ya. Kenapa namanya pasif? Karena dia digerakkan oleh otot. Otot yang sifatnya aktif bergerak. Tulang hanya digerakkan oleh otot, makanya namanya alat gerak pasif. Dia nggak bisa bergerak kalau tidak ada otot, ya. Otot alat gerak aktif. Yang kelima, tempat melekatnya otot. Nah, jadi antara tulang dan otot itu saling melekat. Nah, kalau kalian ingat kemarin, antara tulang dan otot itu dihubungkan dengan apa? Coba saya tanya dulu. Putri Dini, kamu yang paling atas, jadi kamu yang dipilih ini. Coba antara otot dengan tulang itu disambungkan oleh apa namanya, Putri? Kalau tulang dengan tulang kemarin disambungkan oleh yang namanya ligamen. Nah, kalau otot dengan tulang, namanya apa? Bentar, Sir. Ya? Bentar, Sir. Oh. Ya, jadi kalau otot dengan tulang Tendon, itu ya dilekatkan oleh yang namanya tendon ya. Tendon. Jadi tendon itu yang warna-warna putih gitu. Jadi antara otot dengan tulang dilekatkan oleh tendon. Oke. Nah, selanjutnya tempat pembentukan sel-sel darah. Nah, sel-sel darah ini dibentuk di sumsum tulang. Ya, di sumsum tulang. Sumsum tulang itu adalah bagian tulang yang di dalamnya, berongga. Jadi tulang itu nggak keras, nggak pejal. Dia kayak ada batang, terus di dalamnya itu ada rongganya. Jadi luarnya keras, dalamnya berongga. Nah, di dalam rongga-rongga itulah terdapat sumsum, sumsum merah namanya. Disitulah terjadi proses pembentukan sel-sel darah merah, sel darah putih, dan lain-lain. Oke? Itu fungsi dari rangka. Nah, ini udah saya singgung tadi sedikit ya. Alat gerak pada manusia. Jadi ada alat gerak pasif dan ada alat gerak aktif. Alat gerak pasif yaitu rangka atau tulang, ya tulang membentuk rangka. Alat gerak aktif adalah otot, ya. Nah, selanjutnya kita membahas jenis-jenis tulang berdasarkan bentuknya, ya. Coba kalian perhatikan tubuh kalian sendiri kan. Karena di tubuh kalian pasti ada tulang, ya. Nggak mungkin nggak ada tulang kan? Pasti ada tulang. Nah, jadi berdasarkan bentuknya, tulang itu terdiri dari yang pertama adalah tulang pipa. Sesuai namanya, bentuknya panjang, seperti pipa. Contohnya itu tulang paha atau femur, tulang betis, dan tulang lengan. Lengan yang ini, humerus, lengan atas. Ya. Nah, ini bentuknya pipa. Pipa itu kan panjang. Terus dia bentuknya kayak pipa, ya. Nah, yang kedua ada tulang pipih. Tulang pipih. Ini bentuknya panjang juga, ini tulang pipa, tapi dia lebih pipih. Ini contohnya tulang rusuk, tulang dada, dan tulang kepala. Kepala ini, kalau kalian lihat ini kepala tidak hanya tersusun dari satu tulang, tapi ada banyak tulang yang memiliki persendian, sendi mati, sehingga dia membentuk seperti tengkorak
yang kalian lihat saat ini ya. Selanjutnya ada tulang pendek. Jadi ada tulang pipa, tulang pipih, dan tulang pendek. Contoh tulang pendek itu ada pergelangan tangan, pergelangan kaki, telapak tangan, dan telapak kaki. Jadi di telapak tangan kalian ini banyak terdapat tulang-tulang pendek yang bergabung menjadi satu membentuk tulang telapak tangan. Ini telapak tangan, ini pergelangan tangan. Ya, ini jari-jari. Jari aja udah berapa ini tulangnya? Kita clicking ada 1, 2, ada 3. Nah, jadi banyak tulang pendek yang ada di pergelangan tangan dan telapak tangan. Begitu juga telapak kaki dan pergelangan kaki. Nah, kalau kalian lihat di sini ada 3 jenis tulang ini. Yang pertama ini tulang pipa. Nah, ini adalah tulang apa? Tulang pipa. Ini adalah tulang betis. Ini adalah femur ya. Ini contoh dari tulang pipa. Yang kedua, ini ada tulang pipih. Ini adalah tulang belikat atau skapula. Kalau kalian lihat di punggung kalian di bagian sini, itu ada bagian kayak segitiga kan? Coba diraba semua sininya, Nak. Punggungnya, bukan punggung, pundak belakang. Nah, itu ada nggak struktur kayak segitiga? Kayak trapesium ya. Ada? Ada. Nah, itulah yang namanya skapula atau tulang belikat, ya. Tulang belikat atau skapula. Itu merupakan contoh dari tulang pipi. Ya, kalau yang ini, yang kayak ini namanya tulang selangka. Ini klavikula. Oke, selanjutnya ada tulang pendek. Ini yang seperti saya sebutkan tadi. Contohnya ada di pergelangan tangan. Ini dia. Jadi pergelangan tangan itu tersusun atas tulang-tulang pendek ya. Nah, ini bentuknya. Jadi tulang pipa itu panjang, bulat seperti pipa. Kedua ujungnya berbonggol. Bagian tengah ada sumsum kuning dan lemak. Ya, jadi sumsum itu ada 2 tadi. Ada sumsum merah, ada sumsum kuning. Kalau sumsum merah, fungsinya untuk sebagai tempat pembentukan sel-sel darah. Sedangkan sumsum kuning fungsinya untuk tempat penyimpanan lemak. Ya. Contohnya tulang pipa itu ada tulang paha, tulang lengan atas, tulang kering, tulang betis, tulang hasta, dan tulang pengumpil. Nanti nama ilmiahnya kalian ingat juga ya. Tulang paha itu ada femur, lengan atas itu humerus, ada tulang hasta, ada tulang pengumpil, ya. Oke. Selanjutnya ada tulang pipih. Ini udah tadi ya, sama-sama. Contohnya tulang tengkorak, rusuk, dada, dan belikat. Belikat tadi yang kita tunjuk tadi. Terus tulang pendek, ruas-ruas tulang belakang, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki. Nah, ini berdasarkan letaknya, ada tengkorak, ada anggota gerak, ada anggota badan. Jadi ada rangka. Ini secara garis besar ada 2 jenis. Ada rangka apendikular dengan rangka aksial, ya. Rangka apendikular dan rangka aksial. Aksial itu aksis ya, berarti rangka yang di sini. Tulang tengkorak dan anggota tubuh itu merupakan rangka aksial. Anggota kepala tengkorak, anggota tubuh itu rangka aksial. Sedangkan anggota gerak, tangan dan kaki itu merupakan rangka apendikular. Ya. Ya, rangka apendikular. Nah, yang pertama kita ke tengkorak dulu. Nah, di sini kalian lihat, jadi tengkorak itu terdiri dari beberapa tulang, banyak tulang bahkan, nggak hanya 1. Jadi dari semua tulang yang ada di tengkorak, hanya ada 1 yang bisa digerakkan. Yang mana? Ya, rahang bawah. Hanya ada 1, sisanya nggak bisa digerakkan. Ya, cuman tulang rahang bawah atau mandibula yang bisa digerakkan. Oke, nah kita lihat dulu bagian-bagian dari tulang tengkorak. Yang pertama itu ada os frontalis atau tulang dahi. Kalau bahasanya itu bahasa Latinnya os
Os itu artinya tulang, os ya, OS. Frontalis, frontal, depan. Frontal, tulang dahi. Dahi ini ada di depan, berarti namanya os frontalis, ya. Tulang dahi. Terus ada rahang atas atau maksila. Nah, rahang bawah ada mandibula, ya. Ada tulang kepala belakang, rahang atas, pelipis, dahi, dan segala, ya. Ada tulang baji, ada sphenoid, ada zigomatis, ada lakrimal, ada oksipital, ada parietal, ada sphenoid, ya, jadi ada banyak tulang tengkorak. Nah, terus bagian selanjutnya anggota badan. Dibagi lagi menjadi tulang belakang atau vertebra, tulang dada atau sternum, tulang rusuk, ya, tulang rusuk atau kosta, dan tulang gelang panggul atau pelvis. Nanti kita bahas satu-satu. Yang pertama kita bahas tentang tulang belakang dulu, ya. Jadi tulang belakang atau vertebra ini berada dari pangkal tengkorak sampai dengan tulang ekor, ya. Dari atas ini sampai bawah. Jadi antara pangkal tengkorak dan tulang ekor itu terdiri dari banyak ruas tulang, nggak cuma satu, banyak, ya. Nah, kita lihat berapa aja luasnya. Yang pertama itu ada cervical vertebra. Artinya itu tulang leher, cervix leher. Vertebra itu karena ini merupakan tulang belakang, ya, vertebra. Kalau hewan yang punya tulang belakang namanya vertebrata. Ya, jadi nyambung semua itu. Nggak usah dihafal, tapi dipahami. Kalau udah dipahami, ingatlah itu namanya semuanya. Cervix itu leher, artinya leher, ya. Kanker serviks, leher rahim. Nah, jadi semuanya namanya sama itu. Oke, jadi ruas tulang leher itu ada 7. Ada 7 tulang leher, 7 ruas tulang leher. Jumlahnya ada 7 di leher. Nih ya, 7. Nah, selanjutnya ada thoracalis vertebra. Toraks itu artinya dada. Ya. Dada. Kenapa dada? Karena dia vertebra yang di sini itu sejajar dengan dada. Makanya namanya thoracalis vertebra. Ya, ada 12 ruas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ruas tulang punggung atau thoracalis vertebra. Ya. Yang ketiga ada lumbar vertebra atau tulang pinggang. Ya, tulang pinggang ini ada 5 ruas. Ada 5 ruas tulang pinggang. Yang paling terus ada 5 ruas tulang kelangkang dan terakhir 4 ruas tulang ekor. Ya, jadi ada 7, 12, 5, 5, 4. Ya, ini lebih lengkapnya lagi. Nah, ini ya. Jadi tulang vertebra kita ini nggak lurus, dia bentuknya kayak huruf S, ya, kayak huruf S dia. Dan dari satu ruas ke ruas lain itu ada sendi, ada tulang rawan di sini, ya. Kalau kalian lihat yang warna abu-abu itulah tulang rawannya. Sedangkan yang warna kuning itu tulang kerasnya, tulang vertebranya, tulang belakangnya, ya. Nah, selanjutnya setelah tulang belakang kita ke tulang dada atau sternum. Ya, sternum. Tulang dada yang ininya aja. Kalau yang samping-samping ini yang kayak sangkar ini adalah tulang rusuk, ya. Tulang dada itu yang di sini, yang di tengah. Jadi tulang dada itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama hulu, ini yang atas, terus badan, terus yang ketiga taju pedang atau processus xiphoideus. Yang paling bawah ini taju pedang. Ya. Kenapa namanya taju pedang? Karena dia runcing. Kayak pedang. Jelas. Oke. Jadi ada 3 bagian ya tulang dada, ya. Corpus sternum, ada processus xiphoideus sama hulu tulang dada. Nah, terus ada tulang rusuk. Ya, tulang rusuk nih. Yang kayak sangkar ini. 1, 2, 3. Jadi tulang rusuk itu ada 12 pasang. Ya, tulang 12 pasang.
terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 pasang tulang rusuk palsu. 1, 2, 3. Dan 2 pasang rusuk melayang. Kenapa namanya tulang rusuk sejati? Karena tulang rusuk sejati ini melekat langsung pada tulang dada. Ya. Sedangkan tulang rusuk palsu, dia melekat pada tulang rusuk lainnya. Dia nggak langsung melekat pada tulang dada. Makanya namanya tulang rusuk palsu. Dan yang ketiga, tulang rusuk melayang. Kenapa namanya melayang? Karena dia tidak melekat dimanapun. Dia melayang. Itu terdiri dari 2 pasang. Jadi ada rusuk sejati, costa vera, rusuk palsu, costa spuria, dan rusuk melayang itu costa fluctuantes, ya. Namanya, ya kalau kalian bisa hafal ya bagus. Kalau enggak, dicoba. Ini tulang dada tadi, ada hulu, ada badannya, ada tajuk pedang. Nah, selanjutnya ada tulang gelang panggul, ya, gelang panggul. Ini ada tulang usus atau ilium yang ini ilium, tulang usus. Terus ada tulang duduk atau isium, tulang duduk. Dan yang ketiga ada tulang kemaluan, yang ini tulang kemaluan atau pubis, ya, pubis. Ini tulang kemaluan. Ini tulang duduk, ini tulang usus atau ilium. Ilium tulang usus, isium tulang duduk, tulang kemaluan itu pubis. Nah, tadi adalah contoh-contoh dari tulang-tulang yang ada di anggota badan dan tengkorak. Nah, sekarang kita ke tulang-tulang yang ada di anggota gerak, ya. Anggota gerak atau ekstremitas, ya. Ekstremitas itu anggota gerak. Ada anggota gerak atas, ekstremitas atas, ada anggota gerak bawah, ekstremitas bawah. Yang atas apa? Yang atas jelas tangan. Yang bawah apa? Yang bawah kaki. Ya, yang pertama kita ke anggota gerak atas dulu. Ya. Yang pertama itu ada tulang lengan atas atau humerus. Ini ditunjukkan oleh H. A. Ini ya. Ini adalah tulang lengan atas atau humerus. Terus ada tulang pengumpil dan tulang hasta, B dan C. Nah, jadi tulang yang ini, lengan kalian yang ini lengan atas. Ya, tulangnya satu, humerus. Ini lengan bawah. Nah, lengan bawah ini ada 2 tulang. Ada tulang pengumpil, radius, dan ada tulang hasta atau ulna. Ya, ada radius, ada ulna. Jadi di sini ada 2 tulang. Ya, kalau di sini 1. Yang D itu ada gelang bahu, D. Ya, ini bukan gelang bahu ini. Ini namanya tulang selangka. Ya, selangka. Bukan selangkangan, beda. Selangka, ya, klavikula. Ya, beda. Nah, terus ada tulang belikat yang kayak segitiga tadi, belikat. Ini namanya skapula, klavikula. Ya. Terus yang F ini ada pergelangan tangan. Tarsal. Ya, Terus ada tulang telapak tangan. Ini tulang telapak tangan yang di sini. Yang terakhir yang H itu ada tulang jari-jari atau falang. Falang, bukan falak, beda. Falang. Ya, tulang jari-jari. Oke. Selanjutnya ada anggota gerak bawah. Ya, anggota gerak bawah. Yang pertama itu ada tulang panggul, yang tadi yang A, isium, ilium, dan pubis, ya. Oke. Selanjutnya kita ke yang D, ini ada tulang paha atau femur. Yang E itu ada tulang lutut atau patella. Ya. Yang F itu ada tulang kering. Tulang kering itu yang di betis, bukan betis ya, betis yang ini ya. Tulang kering, kan ini tulang betis yang belakang ya. Tulang kering itu yang di depannya. Yang kalau kena meja itu sakit kali, nah itu tulang kering itu. Itu tulang kering. Nah, di belakang tulang kering itu ada tulang betis.
Di tulang betislah menempel otot betis. Itulah yang kalau kalian berjalan sering kram, sering sakit, nah disitulah dia. Oke? Terus ada pergelangan kaki, telapak kaki, jari-jari kaki, dan mata kaki. Sama dengan tangan tadi ya. Cuma ini yang namanya tarsal. Tarsal. Tadi karpal, tadi tarsal ya. Ini berarti karpal. Oke, itu jenis apa namanya? Jenis-jenis dan tulang yang ada di tubuh manusia. Sebenarnya lebih banyak lagi, cuman nggak sempat kita bahas satu-satu. Dan nggak mungkin juga kita bahas di sini ke 206 tulangnya. Ya, silakan kalian cari sendiri nama tulangnya apa, bahasa Latinnya apa. Ya, oke. Nah, kita ke struktur tulang tadi ini udah kemarin ya, harusnya jaringan tulang. Ada tulang rawan, ada tulang keras ya. Tulang rawan, ada tulang keras. Nah, kita perbandingkan dulu antara tulang rawan dengan tulang keras. Yang pertama itu zat kapurnya dulu, zat kapur atau kalsium CaCO3, kalsium karbonat ya. Oke. Nah, tulang rawan atau osteon ini zat kapurnya sedikit. Sedangkan tulang keras atau kartilago zat kapurnya banyak. Ya. Yang kedua, zat perekat atau kolagennya. Nah, kalau pada tulang rawan ini kolagennya banyak, sedangkan pada tulang keras ini kolagennya sedikit. Nah, kemarin kan kita bahas ya jaringan tulang itu ada sel, ada matriks. Nah, kalau sel pada tulang rawan itu namanya kondrosit. Kondrosit. Ya. Dibentuk oleh sel yang namanya kondroblas. Ya. Jadi ada kondroblas itu sel pembentuk tulang rawan. Nama sel tulang rawannya kondrosit. Kondroblas, kondrosit. Nah, kalau pada tulang keras, nama sel tulang kerasnya itu osteosit. Dibentuk oleh sel yang namanya osteoblas. Jadi ada osteoblas, osteosit, dan satu lagi ada osteoklas. Jadi 3 tuh. Ya, osteoblas itu sel pembentuk osteosit. Osteosit itu sel tulang kerasnya. Osteoklas, osteoklas. Itu adalah sel penghancur tulang. Jadi ada pembentuk, ada penghancur. Nah, ini kerjanya berdampingan. Ya. Jadi nggak semua yang menghancurkan itu berbahaya, kecuali dia di luar kontrol. Nah, kalau osteoklasnya lebih aktif daripada osteoblasnya, itulah salah satu penyebab dari osteoporosis atau pengapuran tulang. Tapi kalau pada keadaan normal, osteoblas dengan osteoklas itu kerjanya itu beriringan ya. Jadi dibuat, kalau yang rusak dihancurkan, nanti dibuat lagi, dihancurkan, dibuat lagi seperti itu. Oke. Terus sifat, kalau tulang rawan itu sifatnya lentur, ya. Contohnya di daun telinga ini terdiri dari tulang rawan, lentur kan? Bayangkan kalau daun telinga kalian nggak bisa digerakkan, keras, bahaya. Yang kedua ada tulang keras, yang selanjutnya tulang keras itu sifatnya tidak lentur, tidak lentur. Nah, ada beberapa kasus, contohnya pada bayi yang baru lahir, tulang keras. Kalau kalian lihat bayi yang baru lahir, kepalanya itu, ubun-ubunnya itu masih lembut, masih lentur. Kenapa lentur? Karena itu masih berupa tulang rawan. Nah, saat dia bertambah usia, saat dia makin dewasa, tulang rawan tadi akan mengalami pengerasan atau osifikasi. Sehingga dia akan menjadi tulang keras, ya. Oke. Oke, mungkin hari ini kita hanya bahas tulang saja. Di minggu selanjutnya, hari Kamis, kita akan bahas tentang sendi dan otot, ya, sendi dan otot. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu ke satu orang. Rafida, Anissa Pratiwi, coba Anissa Pratiwi dihidupkan mic-nya. Ya, Sir. Iya. Tadi fungsi tulang, fungsi rangka apa aja? Nah, Salah satu fungsi tulang yaitu sebagai tempat melekatnya otot,
sebagai benar. alat gerak pasif Oke. dan sebagai cuma itu yang saya ingat, Sir. Oke, bagus ya. Jadi pertama itu fungsinya untuk memberi bentuk tubuh ya, penopang tubuh, melindungi organ-organ penting, alat gerak pasif, tempat melekatnya otot dan tempat pembentukan sel-sel darah. Oke, terima kasih Anissa. Iya, Sir. Oke, jadi sekian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bapak Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.